Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat siang kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Tribun Mutesa-Tesa bersama Jaksa Menyapa dengan tagline Semua Berhak Tahu. Di mana pada episode hari ini kita akan membahas terkait peran dan fungsi Datun sebagai jaksa pengacara negara. Nah, Tribuners, ketika Anda mendengar kata jaksa atau kejaksaan, apa yang pertama kali terlintas dalam benak Anda? Mungkin ruang sidang, tuntutan pidana, atau penanganan kasus-kasus besar. Namun, seperti yang kita ketahui, peran kejaksaan ini lebih luas dari itu. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari, menilik, dan mengupas tuntas bagaimana JPN ini berperan sebagai garda terdepan, melindungi keuangan negara, memberikan pertimbangan hukum untuk pembangunan proyek-proyek strategis sehingga memberikan juga pelayanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat. Dan tentu saja untuk diskusi hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidang ini dan sudah hadir bersama kami di studio tribunpalu.com Ibu Tenriwaru SHMH yang mana saat ini beliau menjabat sebagai asisten perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Untuk itu Tribuners, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih sudah diundang Tribun Palu. Selamat datang di studio tribunpalu.com. Dan ini merupakan kali pertama saya berbincang dengan beliau dan merupakan suatu kehormatan bagi saya karena kita dapat berdiskusi dalam 1 jam ke depan mengenai salah satu topik yang sangat krusial dan tentunya harus diberitahu kepada masyarakat. Betul. Dan hari ini Bu, bagaimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Luar biasa. Ini tentu di tengah kesibukan sebagai asisten perdata dan tata usaha negara di Kejati, Sulawesi Tengah. Mungkin ada hal-hal menarik atau fokus yang tengah dikerjakan belakangan yang menjadi fokus dari kejaksaan yang bisa dibagikan kepada Tribuners di rumah, Ibu. Silakan. Baik ya, seperti tadi disampaikan bahwa kejaksaan itu yang masyarakat pahami ya, yang masyarakat ketahui itu selalu terkait dengan penanganan perkara. Jaksa ditahunya sebagai penuntut umum di persidangan. Nah, kalau kita melihat dari tugas dan fungsi bidang kejaksaan itu sudah sangat luas. Sangat luas, tidak hanya terkait penanganan perkara, tapi juga diatur tugas dan kewenangan di bidang lain, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Loh, ini apalagi wujudnya ini seperti apa? Nah, kalau terkait penanganan perkara, biasanya masyarakat ketahui itu ada namanya jaksa penyidik, jaksa penuntut umum. Nah, kalau di bidang perdata dan tata usaha negara namanya jaksa pengacara negara. Nah, bedanya di mana? Kalau jaksa pengacara negara itu dia bertindak untuk dan atas nama negara, pemerintah. Jadi fungsinya mewakili pemerintah dalam hal ini. Nah, tugas dan fungsi ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan RI nomor 11 tahun 2021 sebagaimana merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2014. Di situ disebutkan kejaksaan melakukan fungsi dan kewenangannya di bidang perdata dan kewenangannya di bidang publik lainnya. Nah, secara khusus juga diatur dalam pasal 35C bahwa bidang datun ini fungsinya di mana sih sebenarnya? Tadi sudah disinggung bahwa memberikan pertimbangan teknis. Nah, di situ fungsi kejaksaan sebagai advokat general dan solicitor general. Advokat general itu memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung di tingkat pemeriksaan kasasi, baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan negeri, ya. Terus kemudian memberikan pertimbangan teknis juga kepada presiden, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, baik itu pemerintah di tingkat pusat, provinsi, daerah, juga kepada BUMN dan BUMD. Itu dalam tugas dan fungsinya sebagai solicitor general. Nah, seperti itu gambarannya apa sih itu tugas jaksa pengacara negara. Karena dia bertindak
dan mewakili negara dalam hal ini. Artinya memang kalau kita coba pahami bidang perdata dan tata usaha negara ini sebagai penyeimbang dan pelengkap begitu dari tupoksi dari kejaksaan itu sendiri. Di mana fokusnya ini sebagai penyelamatan aset termasuk dan juga pencegahan risiko hukum yang mungkin akan terjadi di kedepannya. Dan mungkin tadi sudah disebutkan bahwa kalau kita coba pahami memang pemisahan dan juga penegasan antara solisitor jenderal dan juga advokat jenderal ini menunjukkan betapa strategisnya bidang datun ini dalam sistem hukum di Indonesia. Dan mungkin boleh diperjelas lagi terkait solisitor jenderal dan advokat jenderal ini secara luas cakupannya ini sebenarnya seperti apa, Ibu? Jadi kalau kita lihat dari fungsi itu, ini bisa dijabarkan pada tugas dan peran bidang datun itu di beberapa aspek, dan ada beberapa tugas-tugas secara khusus yang bisa kami lakukan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi itu sebagai solicitor general. Nah, di bidang datun itu bisa memberikan namanya bantuan hukum. Bantuan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara ini baik melalui litigasi maupun non litigasi. Non litigasi itu berarti di luar pengadilan ya. Kita bisa mewakili negara, pemerintah, mewakili kepentingan pemohon dalam artinya apakah itu pemerintah, apakah itu BUMN, ya, apabila ada terjadi permasalahan-permasalahan kita bisa memediasi. Nah, di situ pemerintah memberikan surat kuasa khusus kepada jaksa pengacara negara untuk mewakili kepentingan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian banyak bantuan-bantuan non litigasi yang sudah kita berikan. Nah, misalnya terkait penagihan kredit macet yang diajukan oleh bank-bank pemerintah. Terus kemudian misalnya kalau ada sengketa permasalahan aset, permasalahan tanah, itu kita bisa melakukan mediasi. Nah, kalau misalnya kemudian tidak ada kesepakatan atau mediasi, itu kita bisa melanjutkan ke litigasi. Itu prosesnya sampai ke pengadilan. Jaksa lah di situ yang mewakili kepentingan dari pemerintah, BUMN dan masyarakat seperti itu. Nah, yang kedua lagi ada dikenal dengan namanya pertimbangan hukum. Nah, karena tadi ada kaitannya dengan bagaimana kejaksaan itu bisa memberikan pertimbangan teknis hukum kepada pemerintah. Nah, disinilah namanya tugas pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu bisa meliputi pertimbangan dalam hal pendampingan hukum. Nah, seperti tadi yang Adek singgung, bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis nasional, proyek strategis daerah, program prioritas nasional presiden, itu juga kita lakukan pendampingan. Termasuk juga apabila misalnya lembaga pemerintah itu terdapat permasalahan yang mungkin memerlukan justifikasi ya, analisis yuridis atau pertimbangan hukum seperti apa, itu bisa mengajukan permohonan kepada jaksa pengacara negara itu. Terus kemudian tindakan hukum lain, misalnya ada permasalahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, atau dengan perusahaan atau dengan BUMN, kita bisa bertindak sebagai mediator, fasilitator dan konsiliator. Semua kita harapkan penyelesaian ada tidak merugikan salah satu pihak. Artinya ada win-win solution itu. Banyak peran, luas sekali peran bidang datun ini yang ada di kejaksaan. Terus mungkin yang mungkin awam yang juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat dalam hal kegiatan penegakan hukum, kami bisa mengajukan penetapan perwalian anak. Itu kita mengajukan permohonan ke pengadilan agama supaya anak ini jelas siapa yang bisa menjadi perwaliannya. Apalagi ya banyak kita kotanya anak-anak di panti asuhan, anak yatim piatu itu bisa kami ajukan permohonan penetapan perwalian. Sampai kemudian juga misalnya pembubaran perusahaan. Ya, terkait itu banyaklah. Dan juga termasuk dengan kegiatan lain dalam memberikan pelayanan hukum gratis itu kepada masyarakat. Kami di kantor kejaksaan itu ada pelangnya namanya kantor jaksa pengacara negara. Di situ masyarakat bisa bertamat secara langsung, dan kita juga membuka aplikasi untuk
apabila masyarakat mendapatkan permasalahan itu ada namanya aplikasi Halo JPN. Di situ masyarakat bisa bertanya apa saja terkait keperdataan, terkait tata usaha negara itu bisa ditanyakan kepada kami dan insya Allah pasti dijawab sama jaksa pengacara negara. Seperti itulah gambaran tugas. Nah ini agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, khususnya saya juga nih Bu. Sebenarnya mungkin boleh diperjelas sebenarnya apa perbedaan fungsi dan tugas antara jaksa pengacara negara dengan advokat, karena kita tahu pada umumnya ini sama-sama pengacara nih, perbedaan secara umum ini seperti apa? Ya, kalau advokat, kalau penasehat hukum pada umumnya itu tidak dibatasi jasa yang mereka bisa berikan ya, mau apakah itu privat, perseorangan, masyarakat atau negara atau perusahaan itu mereka bisa memberikan jasa konsultasi. Nah kalau dengan jaksa pengacara negara memang untuk mewakili kepentingan negara, kepentingan negara, kemudian BUMN atau BUMD ya. Jadi sifatnya hanya memang betul-betul mewakili kepentingan negara, kepentingan publik, kepentingan publik. Seperti itu. Baik Ibu Tenri, salah satu bentuk langsung menyentuh masyarakat begitu. Jelas adalah dengan memberikan pelayanan hukum dan juga diterima oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kita coba fokus pada implementasi nyata yang sudah dilakukan di daerah, khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, sejauh ini mungkin boleh diberikan gambaran sebenarnya apa peran bidang Datun sebagai jaksa pengacara negara secara konkret ini sudah termanifestasi di daerah khususnya di Sulawesi Tengah? Oh, di Sulawesi Tengah, iya. Jadi, seperti tadi saya jelaskan bahwa kami ada beberapa melakukan pendampingan proyek-proyek strategis daerah di Sulawesi Tengah. Itu kalau kita melihat ada program prioritas nasional Presiden dalam rangka mendukung program Astacita ya, pendampingan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, terus kemudian percepatan konstruksi cetak sawah, terus peningkatan pelayanan kesehatan. Nah itu yang Renaksi tahun 2025. Kami juga ada misalnya pendampingan terkait perencanaan pembangunan kelistrikan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Terus kemudian juga ada beberapa proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan oleh misalnya Universitas Tadulako. Itu semua kita melakukan pendampingan dalam arti kita menginginkan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan itu terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang berisiko hukum dan diharapkan tidak terjadi adanya misalnya tindak pidana korupsi. Bagaimana proyek itu kemudian tetap sasaran, tepat mutu dan tepat waktu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Seperti itu. Artinya memang dipastikan pembangunan di suatu daerah ini berjalan di rel hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul. Nah, jika suatu instansi pemerintah sudah dikatakan tadi atau BUMD ini harus memilih penyedia jasa hukum, mungkin bisa dijelaskan apa keunggulan komparatif dari jasa hukum yang ditawarkan oleh jaksa pengacara negara ini? Oh iya, ada beberapa kelebihan ya yang dilakukan dengan mengajukan permohonan pendampingan ke kejaksaan. Pertama yang jelas legalitas. Legalitas jaksa sebagai pengacara negara itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Terus kemudian kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara itu jelas dapat dipertanggungjawabkan, kegiatannya nyata, jelas dan berorientasi pada hasil. Terus kemudian terdapat output kegiatan yang memang secara berkesinambungan dan berjenjang kita laporkan. Apakah secara periodik, secara berkala, dan setiap kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena di situ bentuk akuntabilitas kegiatan yang kami laksanakan. Terus kemudian tentu kita melaksanakan kegiatan harus betul-betul profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang karena kami ini sebagai patronnya yang harus menyampaikan kepada klien, kepada pemohon bahwa semua kegiatan harus dilaksanakan secara sesuai aturan. Ya gimana dong, kita sudah menyarankan baru kita sendiri tidak bekerja secara profesional seperti itu. Terus kemudian semua kegiatan-kegiatan itu tentu kita harapkan semua agar terhindar dari
penyimpangan-penyimpangan hukum. Betul, itu sih baik. dan juga tercipta tata kelola yang baik seperti itu. Nah, Tribunner sudah dicatat dan sudah diketahui bahwa memang Iya. keunggulan yang sudah disebutkan oleh Ibu Tenri tadi Iya. ini sudah berbasis dengan undang-undang, kemudian Iya. akuntabel dan juga berintegritas. Artinya berintegritas di sini ini tidak pada ranah abu-abu, Ibu. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners ini tidak berada dalam ranah abu-abu ini yang seperti apa? Ya, dalam arti bahwa semua kegiatan yang diajukan oleh pemohon itu kita sudah bisa melihat apa yang menjadi acuan, apa yang menjadi patron supaya pekerjaan yang kita laksanakan ini sesuai dengan ketentuan. Betul. Ya, betul harus sesuai patronnya, sesuai undang-undang atau ketentuan yang menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Jadi tidak ada yang di situ bersifat abu-abu, mungkin ini bisa menyimpang, tidak ada yang seperti itu. Artinya betul-betul berintegritas. Ya, betul-betul berintegritas. Kita mengharapkan bahwa pendampingan yang kami lakukan juga berorientasi hasil yang lebih baik seperti Mungkin itu. ini lebih ke penjelasan lebih detail, Ibu. Lantas bagaimana strategi JPN ini dalam melakukan pendampingan proyek pembangunan untuk mencegah terjadinya seperti hal-hal yang tidak diinginkan, yakni masalah hukum di kemudian hari. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ini, itu terlihat sudah ada keterlibatan jaksa sejak awal setiap kegiatan. Terus kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kira-kira dalam pelaksanaan kegiatan itu apakah ada permasalahan? Di situ kemudian kita berikan advice, solusi sehingga permasalahan itu kemudian bisa diatasi dan mencegah tentunya terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Terus yang kemudian itu terkait pemberian pendapat hukum, kita selalu memberikan pemahaman dan memastikan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh misalnya pejabat pejabat pengelola kegiatan itu dilaksanakan betul-betul sesuai dengan regulasi dan tidak ada yang menyimpang. Terus kemudian tentu kita juga melibatkan stakeholder terkait lainnya, melakukan koordinasi, konsolidasi dengan semua pihak terkait untuk menghindari adanya tumpang tindih aturan atau regulasi yang biasanya menjadi hambatan yuridis itu. Jadi kita lakukan koordinasi, komunikasi sehingga tidak ada tumpang tindih satu sama lain. Terus kemudian tentu semua proses, semua saran dan hasil pendampingan itu terekam secara jelas dan tentu harus dilakukan secara transparansi sehingga hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik. Baik. Tentu ini menunjukkan bahwa seperti yang kita katakan di awal bahwa memang bidang Datun ini kalau misalnya kita bisa istilahkannya sebagai gatekeeper, yakni yang memastikan memang pembangunan ini berjalan di atas rel hukum seperti yang kita sudah katakan di awal dan juga tadi sempat disampaikan Ibu Tenri bahwa memang JPN ini juga bernaung dan bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan koordinasi lintas instansi tersebut. Nah, di tengah tantangan ekonomi dan hukum yang dihadapi masyarakat saat ini, terkait isu akses pelayanan hukum yang diterima oleh masyarakat ini menjadi salah satu hak yang wajib diterima oleh masyarakat. Tadi sempat dikatakan di awal bahwa masyarakat itu bisa menerima pelayanan konsultasi hukum gratis melalui Halo JPN. Nah, mungkin di sini masyarakat banyak yang bertanya sebenarnya bagaimana prosedur yang harus ditempuh agar masyarakat ini bisa mengakses layanan tersebut. Ya, jadi masyarakat, rekan-rekan Tribuners Palu bisa juga mengakses Halo JPN itu melalui website Halo JPN. Nanti di situ bisa memilih ke kejaksaan mana untuk menanyakan pertanyaan. Terus nanti ada beberapa kategori, misalnya apakah itu mengenai pertanahan, terus kemudian mengenai perkawinan, pernikahan, kemudian mengenai waris, itu yang terkait keperdataan. Nah, di situ nanti juga diminta akses mengenai data identitas pribadi. Dan di situ apa saja yang ditanyakan, insya Allah nanti dijawab oleh Jaksa Pengacara Negara. Gitu. Baik. Nah, Tribuners sudah dicatat melalui aplikasi Halo JPN, di mana layanan hukum seperti Halo JPN ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah bentuk wujud nyata dari kehadiran negara. Dan kalau bisa dikatakan ini merupakan jembatan bagi masyarakat dan juga
juga hukum di Indonesia, sehingganya masyarakat itu bisa mengakses, masyarakat luas bisa mengakses aplikasi yang disampaikan sebelumnya. Nah, jadi dalam arti mungkin masyarakat banyak yang mungkin tidak punya waktu untuk konsultasi atau bertanya ke kantor kejaksaan, jadi bisa diakses di handphone, di laptop ya. Yang penting ada jaringan aja ya bisa diakses. Dan mungkin sekarang yang menjadi kekhawatiran ini banyak masyarakat yang ragu dan khawatir ketika mungkin mereka konsultasi dan banyak mungkin data-data yang diperlihatkan seperti itu, sehingganya mereka khawatir data-data tersebut bisa diakses, disalahgunakan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Iya, jadi aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu datanya kami tidak publikasi ya, karena di situ pertanyaan-pertanyaan atau sifatnya dia pribadi di situ bisa kita bisa ada akses untuk tidak dipublikasi gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menjaga kerahasiaan masyarakat mungkin yang ingin bertanya dan tidak ingin diketahui identitasnya. Aman saja. Luar biasa. Dan membahas terkait pertanyaan Ibu, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana respon dari masyarakat, dan mungkin sudah banyak sekali masyarakat yang ingin tahu sebenarnya lebih dalam terkait bagaimana peran jaksa pengacara negara ini, dan tadi sudah disampaikan bisa juga diakses oleh masyarakat. Baik, untuk itu kita jeda terlebih dahulu. Baik Tribuners, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Halo Tribuners, terima kasih karena Anda masih setia menyaksikan kami dalam program Tribun Motesa-Tesa bersama Jaksa Menyapa hari ini dengan tagline Semua Berhak Tahu. Di mana diskusi awal tadi sudah kita mendapatkan gambaran dan ilmu baru bahwa memang JPN ini memiliki ranah peran yang sangat vital dan sangat luas. Bukan hanya untuk penyelesaian perkara, namun juga ada seperti menyelamatkan keuangan negara, kemudian memberikan pertimbangan hukum dan perlindungan hukum. Untuk itu mungkin kita akan melihat bagaimana respon masyarakat terhadap podcast hari ini, dan tentu saja kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, Ibu Tenri, di sini terlihat bahwa masyarakat ini sebenarnya sangat peduli terhadap hal ini dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kejaksaan sendiri. Nah, mungkin kita mulai dari pertanyaan dari Rins Majalengka. Mungkin dia dari Majalengka ini ya, Rins. Pertanyaannya, kasus apa saja yang bisa diajukan masyarakat untuk bisa dapat JPN? Mungkin dari sengketa tanah ini apakah bisa atau seperti apa? Jadi biasanya terkait permasalahan sengketa tanah yang ada di masyarakat, kalau itu misalnya sengketa tanah itu berkaitan misalnya atau beririsan dengan pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD, itu bisa kami lakukan mediasi masyarakat. Tapi kalau misalnya itu sengketa antar private masyarakat individu satu dengan individu yang lain, kami hanya memberikan saran solusi gitu. Dalam arti apabila masyarakat ini ingin bertanya kepada jaksa pengacara negara, kami bisa memberikan solusi. Misalnya ini mungkin bisa dimediasi dulu oleh beberapa pihak. Kalau misalnya bentrok, itu bisa diajukan gugatan ke persidangan. Pasti seputar itu saja saran yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya itu mungkin perlu dimediasi, nah biasanya kalau instansi terkait pertanahan kan misalnya di BPN ada penyelesaian sengketa, masyarakat bisa juga ke sana untuk memberikan untuk mendapatkan penjelasan apabila itu misalnya mengenai kepemilikan surat-surat tanah, tumpang tindih segala macam, itu bisa dilakukan mediasi di antara kedua belah pihak. Tapi jaksa pengacara negara di sini dalam arti mewakili kepentingan negara apabila ada permasalahan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, antara BUMD dengan masyarakat. Banyak-banyak biasanya itu terkait pembebasan lahan untuk pembangunan, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat ini juga, Bu, mungkin bisa diperjelas untuk kasus apa saja sebenarnya yang bisa diajukan masyarakat untuk bisa mendapat pelayanan JPN ini sendiri? Jadi misalnya kalau untuk mendapatkan pelayanan ya dari JPN seperti tadi ya saya sampaikan, misalnya terkait penetapan perwalian anak, terus kemudian pembatalan perkawinan, itu bisa masyarakat mengajukan permohonan kepada JPN. Tapi kalau persoalan masalah sengketa tanah itu kami bisa cuma memberikan saran dan solusi. Atau mungkin ada website yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melihat sebenarnya apa daftar yang bisa diajukan oleh masyarakat. Apakah tersedia pelayanan seperti itu? Jadi pelayanan atau konsultasi hukum yang masyarakat inginkan itu kami membuka pelayanan 24 jam loh. Kalau melihat pelayanan melalui aplikasi Halo JPN itu masyarakat bisa mengakses 24 jam, silahkan bertanya apa saja permasalahan, insya Allah nanti dijawab oleh jaksa pengacara negara. Dan ini perlu dipertegas, Tribuners, untuk pelayanannya ini buka di hari weekend, jadi Senin sampai Minggu, dan tersedia 24 jam. 24 jam, silahkan bertanya, nanti setelah kami lihat ada beberapa pertanyaan, pasti kami jawab. Baik, luar biasa. Jadi tidak akan terbatas akses untuk mendapatkan pelayanan tersebut, Ibu ya? Tidak terbatas. Kita lanjut ke pertanyaan dari Zuzu Zaza. Ini bagaimana koordinasi Datun Kejati Sulawesi Tengah dengan Kejari di Kabupaten Kota dalam menangani kasus perdata? Ya, kasus perdata. Jadi untuk melihat kinerja ya, kinerja rekan-rekan Datun di daerah, kami melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi itu secara berkala, termasuk laporan-laporan yang diberikan kepada kami setiap kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan Datun di daerah. Nah, di situ nanti bisa kita melihat keaktifan rekan-rekan Datun di daerah apakah cukup optimal melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD, atau juga bagaimana
mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi itu bisa terpantau, Kak. Bisa terpantau dan kita lakukan evaluasi secara berkala. Gitu. Dan kami juga berharap bahwa tugas dan fungsi Datun ini betul-betul bisa terpublikasi dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat maupun pemerintah juga bisa memanfaatkan fasilitas oleh yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara yang ada di daerah. Dan memang seperti aplikasi Halo JPN ini perlu disebarluaskan, bukan hanya sebatas dari podcast ini, melainkan di luar podcast ini pun harus diberitahu kepada masyarakat bahwa memang kejaksaan ini menyediakan pelayanan Halo JPN ini untuk pelayanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Putra Ramadhani, Bu. Di sini pertanyaannya, apakah ada strategi bidang Datun untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Sulawesi Tengah? Mungkin ini pertanyaan Putra lebih ke program yang dijalankan atau yang sementara dijalankan saat ini. Jadi memang betul bahwa sesuai dengan arahan Bapak Jaksa Agung bahwa kejaksaan itu tidak harus selalu fokus kepada seberapa banyak sih perkara korupsi yang ditangani, tapi seberapa besar fungsi tugas Datun ini bisa mencegah tindak pidana atau mencegah permasalahan hukum yang terjadi, sehingga bisa menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu intinya sih sebenarnya dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh bidang Datun. Nah, kegiatan yang banyak kami lakukan terkait bagaimana kita mencegah adanya misalnya penyimpangan atau terjadinya tindak pidana korupsi dan diharapkan kemudian ada tata kelola yang baik, itu melalui pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum ini banyak yang kami lakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan, apakah itu masuk pada kriteria program prioritas nasional, program strategis daerah atau program strategis nasional, itu kami lakukan pendampingan, yaitu di mana pihak-pihak pemohon, pemerintah dalam hal ini mengajukan permohonan kepada kejaksaan untuk dilakukan pendampingan. Nah, di situ nanti kita melihat bahwa apa saja sih kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ya, dan yang perlu kami batasi dalam hal ini bahwa Datun dalam melakukan pendampingan ini terbatas pada hal-hal yang misalnya ya, kalau kontra fisik itu kita apa yang menjadi permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara. Artinya kita tidak masuk pada spesifikasi teknis ya terkait pekerjaannya. Nah, setelah itu kami kemudian setelah ada paparan dari pihak pemohon, terus kemudian kami melakukan rapat-rapat pertemuan terkait ruang lingkup kegiatan yang akan kita laksanakan baik di pihak pemohon maupun oleh Jaksa Pengacara Negara. Setelah itu seperti tadi yang saya jelaskan, kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan yang dilaksanakan, apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi permasalahan. Itu baru kemudian terakhir ya kita bisa melihat mengevaluasi bahwa kegiatan ini benar-benar sudah dilaksanakan sesuai mutu, tepat sasaran dan tepat waktu. Artinya memang ada pengawasan dan juga ada evaluasi. Iya, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan Reza, Ibu. Pertanyaan di sini, kalau ke pengadilan, ini biasanya saya lihat ada pos bantuan hukum. Apakah itu sama dengan Datun atau JPN? Dan kalau mengajukan JPN ke negara, apakah ada tarifnya atau tidak ada tarif? Silakan. Jadi kalau pos bantuan hukum ya, itu biasa memang ada di pengadilan, itu terkait penanganan perkara-perkara tindak pidana. Jadi biasanya ada penunjukan pengacara atau penasehat hukum oleh negara kepada misalnya keluarga terdakwa yang membutuhkan penasehat hukum gratis yang ditunjuk oleh negara. Nah, bedanya kalau Jaksa Pengacara Negara itu dalam hal ini mewakili kepentingan negara atau pemerintah itu. Jadi kalau dibilang tarif ya beda. Ya, artinya kita tidak ada
success fee itu beda dengan pengacara privat lainnya. Seperti mereka ada jasa dibayar. Kalau kita berdasarkan ya ini semua tidak sudah ditentukan tidak ada success fee gitu ya. Betul-betul kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan memang bisa dirasakan oleh masyarakat entah masyarakat dimanapun, khususnya bukan hanya di Sulawesi Tengah, Ibu ya. Iya, tidak hanya di Sulawesi Tengah. Dan ini mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, mungkin sebagai penutup, apa pesan kunci, himbauan atau kalau bisa kita bilang call to action yang Ibu bisa sampaikan kepada Tribuners di rumah, khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah terkait dengan peran strategis jaksa pengacara hari ini? Iya, jadi peran jaksa pengacara negara sangat luas. Dan sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan atau program pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Closing statement yang sangat menyasar dari pembahasan kita hari ini, bagaimana saya juga mendapatkan ilmu baru dan juga pengetahuan baru, dan tentu saja ini bukan hanya kepada masyarakat di Sulawesi Tengah, melainkan di seluruh Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui melalui diskusi hari ini, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan bahwa memang JPN ini bukan hanya menangani perkara pidana, betul, tapi secara khusus ini memberikan bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum dan juga pelayanan hukum, di mana tadi sudah disebutkan bahwa peran ini tentu sudah legal dan diatur oleh undang-undang. Dan yang paling penting, masyarakat juga bisa mengakses layanan konsultasi hukum gratis melalui aplikasi Halo JPN, dan itu gratis, tidak dipungut biaya, dan jangan khawatir karena terbuka dari hari Senin sampai hari Minggu, yakni weekend, dan terbuka 24 jam. Untuk itu, terima kasih Ibu Tendri atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi yang sangat positif hari ini. Kami doakan sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Dan untuk Tribuners, terima kasih karena Anda setia menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ibu Tendri sampaikan hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili narasumber kita hari ini dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.